Terus ini Piawut Bu. Ini Piawut Ibu. Pendidikan Islam anak usia dini gitu ya. Usia dini, iya. Piawut, pendidikan Islam anak usia dini, betul. Udah recorded aja nih. Kita santai aja ya, nggak usah yang formal ya, nggak usah. Hidup udah berat cuy di tengah pandemi ini, jadi kita ini aja senang-senang aja ya. nggak usah yang berat-berat hidupnya, beneran santai aja, santai kan. Ini sudah 17, masih ada 5 lagi. It's okay, nggak apa-apa. Masih. Ya Ibu, mohon maaf agak ada keterlambatan dari anak-anak karena jaringannya kurang mendukung Ibu sebagian. Biasa itu kalau dalam hubungan online itu orang ketiganya jaringan. Emang orang ketiganya itu adalah jaringan. Hubungannya adalah jaringan memang. Santai. Biasa. Santai aja, santai. Kita juga ini fresh graduated semua ya, dari SMA, dari MAN, atau ada yang udah dari D3? Ini sebagian dari SMA, ada yang dari pesantren juga Ibu. Ada beberapa dari MA. Dari MA. Mbak Khairinisa, ungu banget warnanya, Mbak. Warnanya ungu banget, warnanya lilac. Bu, lagi ngetren warna lilac, Bu, kata Mbak Khairinisa. Lagi ngetren warna lilac, Bu. Mana orangnya menghilang malah. Padahal udah ada tadi. Biasanya sinyal Bu, kalau Taki Bu. Oh, panggilannya sinyalnya Taki. Kurang bagus. Iya, Ya. Taki. Kan udah saya bilang, kalau online itu orang ketiganya adalah jaringan. Jaringan. Berarti ini semester berapa? Pengembangan kognitif itu semester berapa ya? Semester 3 ya. Ibu. Semester 3. Nanti di semester 5 itu kognitifnya dipecah lagi menjadi matematik belajar sendiri, sains akan ada mata kuliah sendiri, pengembangan matematik sama pengembangan sains. Kalau di semester 3 masih gabung di ranah kognitif. Oke. Gimana setelah masuk PAUD? Bener nggak? Cuman tepuk tangan sama nyanyi doang? Enggak Bu, ternyata gitu ya. Kan itu yang bilang ngapain ngambil PAUD gitu ya. Kan cuma tepuk tangan sama nyanyi doang. Bener nggak? Terus gimana setelah ngambil PAUD? Tepuk tangan doang sama nyanyi nggak? Enggak Bu. Masya Allah, ternyata nggak semudah itu ya Bu. Nah, gitu. Coba deh kalian, kalau misalnya kalian sih masih ini ya, masih S1. Oh, apalagi saya. Ngapain gitu sekolah PAUD sampai S3 gitu. Kan cuma tepuk tangan sama nyanyi. Oh iya, saya bilang gitu. Iya sih, mungkin saya bilang. Saya mah tidak pernah menanggapi omongan orang seperti itu, karena ketika dia berbicara seperti itu, dia lupa ada pendidikan bahasa Indonesia. Selain PAUD ada pendidikan bahasa Indonesia. Kenapa saya bilang pendidikan bahasa Indonesia? Lah lu ngapain belajar bahasa Indonesia? Kan sehari-hari bahasa Indonesia, bener nggak? Bener nggak itu? Itu lebih nggak make sense lagi kalau dibandingkan betul, PAUD Ibu. ya. Betul, karena kan kita sehari-hari bahasanya apa? Bahasa Indonesia. Lalu ngapain kuliah sampai S3 ngambil pendidikan bahasa Indonesia? Ya kan, sama aja. Tapi kan dibalik pendidikan bahasa Indonesia itu kan ada banyak hal di dalam bahasa itu yang perlu kita kaji. Gak cuma lu bisa ngomong doang gitu, tapi susunan katanya, frase, kalimat, ya kan? Banyak hal-hal yang perlu dikaji. Sama kayak Paul, ketika lu ngomong Paul, ya kan cuma tepuk tangan sama nyanyi doang. Hello, tepuk tangan sama nyanyi juga kita ada ketukannya, bener gak? Nyanyi juga suaranya nggak bisa fales, bener ya? Gitu. Tapi mohon maaf, saya suaranya fales. Jadi nggak bisa asal-asal lu cuma nyanyi tepuk tangan doang gitu loh. Ketika lu nyanyi pun juga harus jelas, intonasinya harus jelas, apa yang akan lu ajarkan ketika
ketika kalian akan mengajarkan kegiatan itu sambil bernyanyi misalnya gitu. Ya itulah orang ya, namanya juga manusia, suka meremehkan hal-hal yang menurut dia itu remeh, padahal sebenarnya itu tuh sesuatu hal yang sangat penting dan sangat mendasar, apalagi PAUD. Benar nggak? Even sama kayak bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kan adalah bahasa pertama atau bahasa ibu yang kita ketahui. Sama kayak PAUD. PAUD itu adalah pendidikan paling awal selain pendidikan keluarga ya, yang menjadi fondasi untuk kehidupan anak selanjutnya. Sama. Jadi semangat. Biarkanlah tetangga berbicara apa saja ya kan. Nanti anaknya juga akan dimasukkan ke PAUD kita. Nanti anaknya juga yang ngajarin kita, bener nggak? Itu aja. Yang ngomong PAUD itu kan cuma tepuk tangan sama nyanyi, tapi anaknya dimasukin ke PAUD, anaknya dimasukin ke TK, bener nggak? Jadi semangat. Jadi semangat, jangan patah semangat, jangan kecil hati, jangan minder ketika dijelekin kayak cuman PAUD doang. Okay, gitu. Nggak masalah. Sama kayak lu bahasa Indonesia juga kan. Ini dari 17 menjadi 16 ya. Ini. Habis ini masih ada kuliah lagi ya? Habis ini ada Ibu jam 1, tapi sebelum jam 1 kami ada tahfidz dulu Ibu. Ya Allah, apa itu? Ya, jadi untuk di KI itu Ibu kami ada setoran, ada takrirnya juga. Kebetulan semester ini kami ada takrirnya juga Ibu, gitu. Jadi di sambil kuliah sambil diiringi dengan takrir dan ujian dan lain-lain gitu Bu. Luar biasa, luar biasa. Hebat nih kalian. Atau mau dimulai sekarang sembari menunggu teman-temannya? Boleh Bu, mari kita mulai aja dulu kali ya Bu ya. Boleh silakan. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul bermuajahah bersama Ibu Dr. Duana Vera Risyana MPD ya. Atau biasa kita sebut dengan Ibu Vera ya Bu. Nah, ya sedikit pengetahuan untuk kita ya. Ibu Vera menempuh pendidikan. Kita perkenalkan dulu nama panjangnya dulu ya. Namanya Ibu Duana Vera Risyana. Beliau lahir di Kota Bani 7 Februari 1990 ya. Masih muda sekali ya Ibu. Jangan disebutin kelahirannya dong. Ketahuan. Jadi ketahuan. Udah bilang akunya seumuran. Aduh. Resah. Masih terlihat muda kok Bu. Alhamdulillah. Saya rekomendasi ke Bu Ani nilainya A deh. Besok main. Ya. Beliau menempuh pendidikan untuk S1, beliau menempuh pendidikan di tahun 2008 sampai dengan 2012 di Universitas Negeri Bengkulu UNB ya. Beliau mengambil pendidikan UNIP, Universitas Negeri Bengkulu UNIP. Iya, mohon maaf Ibu, UNIP ya, Universitas Negeri Bengkulu. Kemudian di S2
Di tahun 2012 sampai dengan 2014 beliau mengambil pendidikan anak usia dini juga di Universitas Negeri Jakarta UNJ, kemudian dilanjut di UNJ juga di pendidikan anak usia dini juga beliau mengambil S3 di tahun 2015 sampai dengan 2019. Nah, publikasi beliau peningkatan publikasi beliau peningkatan kemampuan motorik kasar dengan kegiatan outbound mini berbasis potensi alam. Nah, dalam jurnal UAID AUDI volume 3 nomor 1 2018, kemudian pengembangan permainan sirkuit mitigasi bencana gempa bumi untuk meningkatkan self awareness pada jurnal Caksana volume 1 nomor 2 2018. Dan masih banyak lagi ya publikasi atau hasil karya beliau ya Bu ya. Kemudian pendidikan atau pelatihan beliau mengikuti atau menjadi dosen PG PAUD BIMTEK ya Ibu, mohon maaf, BIMTEK penguatan. Mohon maaf Ibu, ini suara kedengeran nggak Bu? Ya, ya untuk pendidikan atau pelatihan beliau mengisi BIMTEK penguatan kompetensi dosen PG PAUD Batam, kemudian beliau juga TOT beliau juga menjadi bimbingan dan konseling pendidikan pembelajaran kelompok di Universitas Pendidikan di UPI Bandung ya. Nah, kemudian pengalaman organisasi beliau Asosiasi PG PAUD, kemudian atau APG, kemudian beliau mengikuti Persatuan Perkumpulan Jurna PAUD atau PPJ PAUD, kemudian beliau juga mengikuti organisasi Ikatan Alumni Doktor PAUD Indonesia atau IKAD ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mari kita mulai perkuliahan atau pembelajaran kita pada kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut dengan surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, semoga apa yang akan kita pelajari kali ini akan bermanfaat baik untuk diri kita, keluarga, tetangga, dan seluruh orang-orang di sekitar kita ya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya silahkan kita persilahkan Ibu Vera untuk menyampaikan kajian kita pada pagi hari ini. Silahkan Ibu. Terima kasih Mbak Aat ya.
Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengizinkan saya ikut join bergabung di sini. Yang pertama kali yang mau saya perbaiki itu nama saya bukan Duana Vera Risiana ya, tapi Risina nama saya. Jadi Duana Vera Risina. Umur udah ketahuan dari tanggal lahir saya ya. Jadi jadi memang ya gitulah ya namanya. Jadi memang saya kelahiran tahun 90 ya, masih seumuran lah ya. Enggak Bu, kita kelahiran tahun 9 berapa nih? 98 ya rata-rata ya? 9 berapa sih? 2000 jangan-jangan. Kami 2000-an Ibu. 2000-an. Aduh. 10 tahun jarak kita nggak apa-apa. Hari ini saya sebenarnya tidak mau mengajarkan. Hari ini saya cuma mau sharing sama teman-teman apa yang sudah saya dapatkan, yang sudah saya pelajari gitu. Karena sebenarnya kalau misalnya saya mengajarin itu salah, karena yang namanya suatu ilmu itu akan terus berubah, akan terus akan terus ada keterbaruannya. Jadi mungkin pada saat saya kuliah betul memang teorinya seperti itu, tapi setelah 2 tahun, 3 tahun selesai saya kuliah, ilmu itu akan terus berkembang. Jadi hari ini kita akan sharing gitu, apa sih yang dimaksud dengan perkembangan kognitif pada anak. Kemarin saya sudah tanya ke Bu Ani, untuk anak-anak perkembangan kognitifnya sudah sampai mana ya gitu. Nah kemarin Bu Ani sekilas cerita ke saya, teman-teman sudah tahu nih dengan Permendikbud ya, Permendikbud nomor 137 tahun 2014 terkait dengan aspek kognitif yang merupakan salah satu aspek perkembangan dalam PAUD. Betul ya? Udah dikasih kamu Bu Adi kan? Iya Ibu, sudah. Nah ini mungkin saya akan sedikit sekilas gitu membahas apa sih yang menjadi tahapan perkembangan untuk matematik dan perkembangan sains. Kenapa sih di dalam kognitif kita mempelajari dua aspek tersebut, matematik maupun sains? Saya izin share ya. Tenang. Kita santai aja, santai kayak di pantai. Nggak usah nyatet. Nggak ada ilmunya soalnya, jadi nggak usah nyatet. Hari ini saya membawakan materinya tentang metode pengembangan kognitif. Ini tadi yang saya sudah jelaskan di awal, kenapa kita membahas tentang aspek kognitif, karena di aspek kognitif itu tercantum dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Aspek kognitif itu merupakan salah satu aspek perkembangan dalam pendidikan anak usia dini atau lebih sering disingkat dengan PAUD. Nah, ini sekilas ya, tahapan perkembangan kognitif menurut Sean Viase. Ini udah dipelajarin ya? Udah dong, di perkembangan anak udah dong, konsep udah dong. Konsep udah ya, ada 4 tahap, ada sensori motorik, ada praoperasional, ada operasional konkret, sama operasional formal. Nah kalau di sensori motorik itu usia 0 sampai dengan 2 tahun, kalau di praoperasional itu dari umur 2 sampai dengan 7 tahun, operasional konkret dari 7 sampai dengan 11 tahun, dan operasional formal 11 sampai dengan dewasa. Kalau untuk di pendidikan anak usia dini itu sendiri atau PAUD, kita hanya sampai operasional konkret usia 7 sampai dengan 11 tahun. Karena kita tahu ya, kalau menurut versi Indonesianya PAUD itu kan usia 0 sampai 6 tahun. Tapi kan menurut NACT di pendapat teori, kita usianya 0 sampai 8 tahun. Jadi untuk tahap perkembangan kognitif sentiasa, kita sampai di operasional konkret usia 7 sampai dengan 11 tahun. Sudah dipelajari kan? Nggak perlu saya jelasin dong. Nggak usah ya, ini kita face saja ya, face. Karena udah. Nah, ini adalah aspek kognitif. Ada 3. Yang pertama adalah kemampuan memecahkan masalah sederhana. Ingat ya, yang kita ajarin itu adalah anak usia dini. Semua dikenalkan secara sederhana. Jangan berpikir bahwa, oh oke, ini kita mau mengajarkan
anak usia dini, tapi kegiatannya kegiatan orang dewasa itu nggak nyambung. Contohnya gini, ada yang bilang di PAUD itu kita nggak bisa mengajarkan grafik. Setuju nggak? Grafik bisa nggak kita ajarkan pada anak usia dini? Belum, Bu. Belum. Kalau misalnya gini, kita mau mengajarkan grafik sama anak usia dini, boleh atau tidak? Coba. Misalnya mau mengajarkan tentang grafik, kan kalau orang dewasa tahu grafik itu yang grafik batang gitu ya, grafik P. Sebenarnya untuk anak usia dini, kita mengajarkan grafik itu boleh loh. Tapi ingat, secara sederhana dan dilakukan dengan bermain. Contohnya, seperti anak misalnya mengumpulkan benda berdasarkan warna. Nanti misalnya ada warna kuning ada 3, jadi dikumpul urut 3 gitu. Terus misalnya ada warna hijau diurut, misalnya ada 4 diurut 4. Jadi dibuat secara sederhana gitu. Jangan kegiatannya itu kita membayangkannya kegiatan seperti orang dewasa, tidak seperti itu ya gitu. Sama dengan kemampuan memecahkan masalah sederhana itu juga. Misalnya kita taruh 1 gelas isi air penuh misalnya gitu. Kita kasih ke anak, misalnya kita kasih gelas penuh, terus kita tumpahkan. Apa yang terjadi? Misalnya anak bilang, airnya tumpah Bu, basah Bu. Oke, kalau misalnya lantainya jadi basah, apa yang harus kita lakukan ya? Karena kalau misalnya lantainya basah, ada teman yang bermain, temannya akan jatuh, ya kan? Itu kan mereka harus memecahkan masalah. Oh ya, gimana ya lantainya basah, terus nanti kalau misalnya ada teman yang lewat jatuh, apa ya yang harus kita lakukan? Secara sederhana ya. Oh, misalnya mengambil sabuknya, atau oh iya mengambil sunlight dielak supaya nanti lantainya kering dan ketika temannya berlari atau bermain tidak jatuh gitu. Ingat ya, secara sederhana. Jangan langsung yang rumit gitu, karena ketika kita mengajarkan anak usia dini itu melalui 3 tahap. Ada tahap ringan, sedang, dan berat. Kompa 3. Ringan, sedang, dan berat ya. Jadi lakukan dulu yang ringan, sedang, terus baru berat gitu. Terus yang kedua, berpikir logis, mencakup berbagai perbedaan, misalnya klasifikasi, pola, berinisiatif, berencana, dan mengenal sebab akibat. Nanti poin kedua itu berada di lingkup sains dan matematik. Kayak misalnya klasifikasi dan pola. Klasifikasi itu seriation kalau di matematik. Mengklasifikasikan bola yang berwarna merah, bola yang berwarna hijau, itu klasifikasi. Itu baru berdasarkan warna. Nanti ada berdasarkan warna dan bentuk. Misalnya segitiga berwarna merah, segi persegi berwarna hijau. Itu sudah warna dan bentuk. Awal yang dilakukan, ingat, bagian tahapan ringan. Misalnya berdasarkan warna dulu, mau hijau, mau pink, mau kuning, pokoknya berdasarkan warna. Setelah itu baru warna dan bentuk. Jadi harus mengumpulkan sesuai dengan warna hijau, persegi warna hijau, mengumpulkan bola warna merah. Itu sudah warna dan bentuk. Ya, nanti ada setelah ini saya sampaikan. Mohon maaf Bu, berarti seperti pengelompokan gitu ya Bu ya? That's right, Beb. Betul sekali. Sorry ya, saya mah kita santai aja ya. Betul, sama dengan mengelompokkan. Nanti setelah ini ada di tahapan pengembangan matematik saya jelaskan sekilas. Terus yang ketiga, berpikir simbolik. Berpikir simbolik itu seperti mengenal, menyebutkan. Menyebutkan itu bisa seperti sorry, bentar. Mohon maaf, iklan. Berpikir simbolik seperti mengenal, menyebutkan, dan menggunakan konsep bilangan. Nanti setelah ini pengembangan matematik saya jelaskan. Mengenal huruf, ingat ya konsepnya, mengenal huruf, belum mengajarkan, baru mengenalkan. Serta mampu merepresentasikan berbagai benda dan imajinasi dalam bentuk gambar. Misal, pernah lihat nggak anak PAUD yang suka meremas-remas koran, terus kita tanya, itu gambar apa? Dia bilang ini robot.
Pernah lihat nggak? Terus dia membuat oret-oretan gitu. Menurut kita sih tidak ada artinya, tapi menurut dia itu ada artinya. Ketika contohnya gini, ketika mereka menggambar oret-oret gitu kan, di imajinasinya coret-coretan itu adalah bergambar kupu-kupu, ya kan? Tapi kan kalau menurut kita orang dewasa itu kan hanya seperti gambar coretan tidak putus. Jadi dia oret-oret gitu. Nah, ketika dia sudah sampai di tahapan mampu merepresentasikan berbagai benda dan imajinasi dalam bentuk gambar, itu sudah masuk dalam tahapan ketiga atau aspek kognitif yang ketiga, berpikir simbolik gitu. Jadi apa yang mereka lihat atau apa yang mereka imajinasikan itu sudah tertuang atau terbentuk di dalam gambar gitu. Itu aspek kognitif ya, ada 3. Ingat ya, ada 3. Nanti yang bisa jawab 3 pertanyaan saya dapat hadiah. Amal. Enggak, saya bercanda. Oke, sudah 3. Nah, ini adalah tahapan pengembangan kognitif. Ada 2. Ada tahapan pengembangan matematik, ada yang kedua tahapan pengembangan sains. Nah, yang pertama saya akan sedikit membahas tentang tahapan pengembangan matematik. Nah, di tahapan awal pengembangan matematik itu yang pertama adalah penguasaan konsep, ya kan? Tahapan pengembangan konsep ini diawali dengan membentuk pemahaman atau pengertian tentang sesuatu dengan menggunakan benda dan peristiwa konkret seperti pengenalan warna, bentuk, dan berhitung benda atau bilangan. Nih, lihat contohnya. Lucu ya? Gitu. Misalnya ini gambarnya ice cream. Tulisannya 1, 2, 3, 4. Nah, di sini dia menggunakan benda. Jadi gurunya kayak menulis angka 1 gitu, terus anak disuruh meletakkan. Misalnya kalau di angka 1 ditaruh pom-pomnya 1. Itu pom-pom kan? Pom-pom 1. Terus misalnya angka 2, anak diminta untuk menaruh 2 pom-pom. Begitupun angka 3. Ingat ya, ini dia belum berdasarkan warna. Ini dia hanya masih dalam membentuk hanya pemahamannya saja, baru sebatas pengenalan warna saja atau bentuk saja gitu. Jadi mau warna kuning, warna orange masih nyampur gitu. Nah, terus yang di sebelah, gambar di sebelahnya juga sama. Misalnya ini lucu banget ya. Ini tuh alatnya sederhana banget sebenarnya. Kayak ini tuh cupcake kue ya. Ini tuh cupcake kue kan, cupcake ya. Cake kue kan gitu, terus ditaruh gitu kan. Yang angka 1 silahkan menjepit, itu kayaknya gambar ikan ya itu. Nah, kalau yang di gambar sebelahnya yang pakai cupcake kue itu sudah berdasarkan warna. Kayak misalnya angka 1-nya biru, cupcake-nya warna biru. Terus cupcake yang sebelah angka 2 warna kuning, cupcake-nya juga warna kuning gitu. Nah, di kegiatan yang kedua itu selain melatih pengembangan kognitif terutama matematik, dia juga melatih motorik halus dengan menggunakan capit. Jadi dia ngambil kayak memancing ikan gitu ya, dicapit terus dipindahkan ke cupcake-nya. Misalnya cupcake yang angka 1, anak akan memasukkan ke angka 1. Terus misalnya yang angka 2, anak akan mengambil 2 ikannya ke yang cupcake angka 2 gitu. Kalau di sekolah itu biasanya guru masih menggunakan benda, misalnya kayak 2 buah apel, 2 buah apel gitu kan, terus angka 2 terus dilengkapi dengan 2 buah benda gitu misalnya. Atau misalnya 3 angka 3 terus digambarkan dengan 3 benda misalnya gitu. Masih secara sederhana. Terus nah, ini yang kedua. Ini Bu Ani udah dijelasin belum sih? Udah ya? Ini udah dijelasin Bu Ani belum sih? Udah ya? Belum, Bu. Oh, belum. Ya udah, saya jelasinnya tipis-tipis saja ya, nanti giliran Bu Ani dah. Terus yang kedua,
itu adalah masa transisi. Nah, masa transisi ini adalah proses berpikir yang merupakan masa peralihan dari pemahaman konkret di awal menuju pengenalan lambang yang abstrak, di mana benda konkret itu masih ada dan mulai dikenalkan bentuk lambangnya. Seperti kegiatan misalnya di samping. Mana nih? Ini. Lucu ya. Coba kalau kita bikin ini tuh sebenarnya kayak LKS gitu. Kayak gini, ini ditarik. Ini tadi ditarik gitu. Misalnya mana nih? 2 penguin ditarik set ke sini. Terus misalnya ini gambar apa sih yang warna orange ini nih? Beruang kali ya? Kok beruang sih? Terus angka 5 ditarik ke angka 5. Jadi untuk masa transisi ini dia peralihan dari penguasaan konsep di awal masuk ke masa transisi untuk menuju ke bilangan atau lambang di tahapan ketiga. Di masa transisi ini guru masih tetap menggunakan benda konkret untuk menunjukkan lambang bilangannya atau angkanya. Yang seperti tadi saya jelaskan. Misalnya angka 3 itu ditunjukkan dengan 3 benda konkret. Gitu. Ini bola-bola buatan mahasiswa saya. Misalnya angka 1 misalnya ditunjukkan dengan 1 buah jeruk misalnya gitu. Karena ini baru masa transisi. Jadi masa peralihan dari penguasaan konsep menuju ke lambang nanti di poin ketiga. Ini sering lihat kan kertas lembar kerja anak-anak. Terus yang ketiga. Nah, ini. Jadi yang pertama tadi penguasaan konsep, yang kedua adalah masa transisi sebelum mereka ke lambang. Nah, yang ketiga adalah lambangnya. Nah, di lambang ini merupakan visualisasi dari berbagai konsep. Misalnya tadi lambang 7 untuk menggambarkan konsep bilangan 7, merah untuk menggambarkan warna, besar untuk menggambarkan konsep ruang dan sebagainya. Nah, kegiatannya ini tadi. Kalau tadi itu guru lambangnya dulu misalnya 5 dengan benda. Nah, kalau sekarang bendanya dulu baru ditulis dengan lambang. Jadi kebalikannya gitu. Jadi kebalikannya. Jadi 1 payung lambangnya berapa? 1 misalnya gitu. Kalau di penguasaan konsep lambangnya dulu 1 baru ditunjukkan dengan 3 benda. Lambangnya 3 ditunjukkan dengan 3 benda. Nah, kalau sekarang ada 3 benda ditunjukkan dengan lambangnya berapa. Gitu. So easy ya, jadi guru PAUD berhitungnya 1 sampai 10, benar nggak? Tapi kenyataan di lapangannya sudah ada yang pernah mengajar di sini atau sudah mengajar di PAUD? Ada yang sudah mengajar? Paling TPA, Ibu. Nah, sudah pernah observasi ke sekolah-sekolah TK di sekitarnya? Sudah, Ibu. Main dilihat-lihat. Ngajar sih, Bu. Cuma Betul. Kalau di beberapa sekolah itu gurunya sudah mengajarkan pertambahan. Jadi tambahannya itu benar-benar tambahan seperti orang dewasa. Yang kayak anak SD, pernah lihat nggak? Jadi tambahannya itu sudah 50 ditambah 22. Amazing ya. Bu, itu anaknya bisa jawab nggak, Bu? Bisa dong. Jadi sebenarnya saya tuh bingung, itu sebenarnya memang anaknya yang pintar, karena kan anak usia dini itu kan usia golden age ya. Jadi dia tuh iya nggak dibuka, nggak ada orangnya. Jadi usia golden age itu jadi memang apapun yang diajarkan oleh gurunya itu akan terserap dengan baik oleh anak. Jadi ketika dia menambahkan 50 ditambah 70, dia menggunakan, kalau zaman dulu tuh asik, kita nggak seumuran. Kalau zaman dulu tuh suka nulis di papan, tahu nggak, yang di garis 1, 2, 3 gitu. Pernah lihat nggak? Atau pakai lidi? Ais, cakep, betul. Iya, Bu. Betul. Cakep, berarti kita seumuran kan? Jadi gurunya itu mengajarkannya dengan seperti itu. Jadi di garis 1, 2, 3, 4, 5 coret gitu ya. 6, 7, 8, 11, 10 dicoret gitu ya. Dan itu ketika dia menambahkan 50 ditambah 20 itu dia coret dong di papan. Saya bilang luar biasa, luar biasa. Itu sampai sebegitunya anak-anak PAUD zaman sekarang itu. Karena apa? Karena tuntutan orang
Wah, jadi orang tua itu tidak mau anaknya di PAUD itu hanya bermain saja, nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, itu orang tuanya nggak mau. Bu guru, tolong dong anak saya diajarin berhitung gitu. Jadi ketika anaknya bisa berhitung 1 sampai 100, bisa baca, itu dia orang tuanya tuh bangga dan senang sekali. Padahal kalau sampai ketahuan oleh dinas, itu sekolahnya akan ditutup. Karena pada tahap anak usia dini itu hanya sebatas kemampuan berhitung 1 sampai 10. 5-6 tahun itu 1 sampai 10 loh. 5-6 tahun. Apa kabar yang 5 sampai 6 tahun yang sudah bisa berhitung 1 sampai 100? Tuh, coba. Menurut teori itu 1 sampai 10. Coba, yang 1 sampai 100 gimana, Bu? 1 sampai 100 gimana, Bu? Tuh. Jadi memang anak-anaknya itu apa ya? Sudah pintar ketika dikasih kegiatan, dikasih apa ya, rangsangan, stimulus gitu dengan kegiatan-kegiatan yang menarik, akhirnya dia bisa mengikuti dan bisa menyerap. Jadi jangan disangka usia 5-6 tahun itu kemampuan mereka berhitung 1 sampai 100, tidak, tapi 1 sampai 10. Yang wajib mereka tahu itu adalah 1 sampai 10. Berhitung itu tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tidak. Berhitung itu 1 sampai 10, dari 1 sampai 10, terus diulang, dari 10 ke 1. Ketika anak sudah lancar 1 sampai 10, 10 sampai 1, diulang bolak-balik, dia bisa, dan dia mengerti dalam artian, coba angka 8 mana? Dia tunjuk angka 8 bisa, itu baru pindah ke angka berikutnya. Maksudnya angka 11, 12, gitu loh. Jadi kemampuan berhitung itu tidak hanya 1 sampai 10, desit selesai, bukan. Tapi 1 sampai 10, 10 sampai 1, diulang berkali-kali. Ketika anak sudah paham, ya kan 1 sampai 10, ketika dibalik 10 sampai 1 dia bisa mengucapkan dengan lancar, dan ketika guru menanyakan mana angka 8 dia juga sudah tahu dan bisa menuliskan angka 8 tersebut, baru lanjut ke angka berikutnya. Gitu. Jadi jangan dikira berhitung itu cuma ngitung 1 sampai 10, no. 1 sampai 10, 10 sampai 1, diulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Balik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gitu. Berulang-ulang. Begitu. Oke? Banyak, Bu, ternyata, Bu. PR-nya banyak memang. Jadi, ya, itulah bukan beban sih. Jadi, apa ya, jadi bukan motivasi kali ya. Ya jadi motivasi untuk teman-teman semua untuk sedikit merubah cara pandang orang tua bahwa ini loh Bu gitu. Ketika anak usia segini mereka tuh cuman sebatas segini yang harus mereka paham dan kenali. Karena memang wayahnya anak usia dini itu adalah dunianya memang bermain gitu. Makanya semua kegiatan itu dibalut dengan kegiatan sambil bermain. Gitu. Oke, ini udah. Ini yang gambar orange ini secara tidak langsung sebenarnya sudah mengajarkan anak gambar grafik sederhana. Kalau misalnya gambarnya dibalik itu kan sudah seperti grafik ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang saya maksud tadi, grafik sederhana untuk anak usia dini. Bisa diajarkan kan? Ingat ya, secara sederhana gitu. Ini adalah konsep dasar matematika. Ada konsep angka atau number konsep. Ini melibatkan pemikiran tentang berapa jumlahnya atau berapa banyak. Ini tadi termasuk berhitung di dalam sini, ya kan? Nih contohnya seperti ini. 1 ditaruh 1, angka 8 ditaruh ada berapa potongan angka 8-nya. Ini pengenalan number konsep atau konsep angka. Angka 1 itu begini dengan bilangan 1. Ini kegiatannya lucu ya, yang apple lagi, yang apel. Tuh, dia taruh ulat. Lucu ya. Jadi, gambar 1, yang digambar apel, ulatnya ditaruh 1. So cute. Tuh, 1. Yang gambar 2, apelnya ditaruh 2 gambar ulatnya. Sesederhana itu ya sebenarnya. Padahal kalau disuruh bikin media sama Bu Ani, coba bikin medianya apa gitu ya. Ternyata kayak gini aja bisa jadi media. Udah dibikin media belum sama Bu Ani? Udah Bu bikin video.
Oh, Udah, bikin Ibu. video. Medianya juga udah pernah. Jatuh. Itu saya tunjukin. Nah, terus yang ketiga sama, itu titik 1 dikasih angka 1. Ini tentang pengenalan angka atau number concept. Terus, nah ini tadi yang menyusun pola atau gambar patterning. Menyusun rangkaian warna, bagian-bagian, benda-benda, suara-suara, dan gerakan yang dapat diulang. Ingat, hal yang perlu diperhatikan, yaitu dimulai dengan susunan yang sederhana. Ingat saya bilang tadi di awal, semua kegiatan itu dilakukan dimulai dari yang sederhana, sedang, dan berat. Yang sederhana itu menyusun dengan 2 benda, AB, polanya. AB, AB, A. Terus anak melanjutkan tulisnya B. Gitu. Terus yang lebih sulit, misalnya 3 atau lebih benda. Misalnya A, B, C. Terus AB, terus anak melanjutkan C, misalnya gitu. Ini contohnya di sini. Misalnya biru, merah, biru, merah, biru, terus anak isi harusnya gambar apa? Misalnya gambar merah. Terus hijau, kuning, hijau, misalnya terus kuning. Kalau yang di tahapan kedua, ini dia sudah AB, 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 AB. Merah, biru, biru, merah, biru, biru, terus anak lanjutkan apa? Kalau yang belum begitu paham sama menyusun pola, dia akan mengisi biru-biru semuanya. Biru-biru atau merah-merah semuanya. Jadi langkah awal adalah dikenalkan yang paling sederhana di atas ini dulu, baru ke bawah berikutnya. Ini juga ya, beruang, lucu banget. Beruangnya biru lagi, merah, biru, merah, biru, merah. Harusnya dia akan meletakkan warna biru. Kalau misalnya anak yang belum begitu paham, dia akan meletakkan merah semuanya. Gitu. Sama kayak yang di bawah kegiatannya. Nah, kalau yang di samping ini menggunakan pola geometri. Ini sudah lumayan agak susah ya yang di samping itu. Susah, lebih sulit. Karena dia udah menyusun polanya itu sudah 3. Jadi gampang, sedang, sulit. Bu, kenapa sih Bu kita harus membuat kegiatannya itu dari mulai ringan, sedang, susah? Ada nggak yang nanya gitu? Karena untuk memfasilitasi ritme belajar anak. Karena ritme belajar anak itu kan berbeda ya. Ada yang cepat menangkap atau ada yang cepat paham. Ketika anak itu cepat paham, kegiatan yang ringan itu selesai dalam waktu sebentar. Betul. Ketika dia sudah menyelesaikan kegiatan yang mudah, dia cenderung akan bosan. Nah, ketika bosan dia akan mengganggu teman-temannya. Nah, untuk memfasilitasi anak yang cepat menangkap atau mudah paham, kita menyediakan 3 tadi. Ketika dia sudah menyelesaikan yang mudah, kita kasih lagi lembar soal yang sedang tahapannya. Masih bisa dilakukan dengan cepat. Kita kasih yang bagian sulit untuk menghindari tadi kebosanan yang anak-anak alami. Untuk yang tahapan yang ringan, untuk anak yang kemampuan berpikirnya masih sedikit lebih lambat dibandingkan teman-temannya, di bagian ringan aja dia sudah membutuhkan waktu yang lama, betul? Gitu. Jadi kita sebagai guru harus pintar mensiasati supaya anak tidak cepat bosan atau tidak cepat tidak terlalu cepat bosan juga, tidak terlalu lambat juga. Nah, untuk anak yang kemampuannya, ritme belajarnya, kemampuannya sedang, dia bisa mengikuti yang ringan dan bisa mengikuti yang sedang. Kalau di sedang dia sudah bisa, dia boleh kok mencoba untuk yang kegiatan yang sulit. Gitu. Jadi 3 PR-nya, membuat medianya gampang, sedang, sulit. Gitu. Ini tadi yang Mbak Aat bilang nih, penyortingan atau pengelompokan, sorting and grouping. Di sini tuh kegiatannya menyortir dan mengelompokkan benda-benda ke dalam jenis dan ukuran yang sama. Nih, hal yang harus diingat, memberikan kesempatan pada anak untuk menyortir dan mengelompokkan benda-benda di sekitarnya dulu. Misalnya pada saat membereskan mainan yang baru saja digunakan. Kadang-kadang gurunya nggak mau ribet, ya kan? Semuanya gurunya aja gitu yang membersihkan. Nah, kalau untuk ini kegiatan pengelompokan sorting ini mungkin anaknya bisa diberi kesempatan untuk
bereskan mainannya. Ayo mainannya dibereskan, dikumpulkan, dimasukkan ke tempatnya. Tuh lihat gambarnya, segitiga diletakkan di yang gambarnya segitiga ya. Gitu. Itu sudah pengelompokan. Atau mau warna, itu segitiga yang warna biru masukin ke yang gambarnya warna biru ya. Gitu. Itu bisa dilakukan dari mulai benda-benda yang ada di sekitarnya. Penelitian dan pengelompokan. Ini ya, lihat. Ini ada yang warna kuning. Dimasukkan ke warna kuning, merah dimasukkan ke gelas warna merah, ungu dimasukkan ke warna ungu, yang gambar hijau juga dimasukkan ke yang gelas hijau. Sama yang di sebelah ini juga manik-manik. Terus ada mengurutkan dan menyambungkan. Ini tadi merupakan kegiatan mengidentifikasi perbedaan dan mengatur atau mengurutkan benda sesuai dengan karakteristiknya. Ini adalah hal-hal yang harus diingat. Pertama kali mulai dengan tidak lebih dari 3 angka. Jadi tidak boleh banyak-banyak dulu. Dari mulai yang sederhana, dari mulai yang ringan, sedang, berat. Gampang, sedang, berat. Gimana sih urutannya? Terus mendorong pemakaian bahasa komparatif. Misalnya ini lebih berat, ini lebih ringan, ini lebih kecil, ini lebih besar, misalnya ini lebih tinggi. Gitu. Jadi memakai bahasa komparatif seperti yang di samping ini. Share mengumpulkan dari yang kecil, agak besar sedikit, terus agak besar, terus besar, disusun. Nah ini biasanya di PAUD sering lihat ya. Jadi dilepaskan dulu, nanti anak tinggal mencocokkan. Tinggal mencocokkan. Kalau anak yang belum mengerti soal bentuk, dia akan mencocokkan aja di gambar persegi, dimasukin aja segitiga, terus dia coba-coba nggak bisa, diambil yang lain gitu. Nanti dimasukin benda yang lain. Kalau yang sudah paham, dia akan mulai memasukkan yang kecil, dimasukkan yang kecil, yang sedang, besar, dan lebih besar. Nah, ini adalah geometri. Yang kelima adalah geometri, melibatkan pertanyaan tentang bentuk segitiga, lingkaran, persegi panjang, terus apa lagi? Setengah lingkaran gitu. Dan ukuran panjang, pendek, besar, kecil. Tuh. Ini nih, kebetulan mahasiswa saya udah buat medianya tentang pengenalan geometri. Ini saya nggak dagang ya, saya nggak dagang. Ini saya nunjukin aja. Jadi mahasiswa saya itu membuat kotak nih, kotak geometri. Ini tempat geometri. Jadi anak-anak itu mereka membuat seperti ini. Nih, untuk pengenalan persegi. Ini teman-teman tahu nggak ini apa bahannya? Ini. Tuh. Triplek ya, Bu? Ya, bukan. No, bukan. Nih. Kertas kartun itu ya? Bukan, ini tuh agak lebih tebal tuh bahannya. Dan ini aman kalau misalnya teman-teman mau buat geometri dari bahan ini aman untuk anak usia dini. Ininya juga halus gitu. Dan rapi. Dan awet. Ingat ya kalau buat media untuk anak itu salah satunya adalah harus awet, aman. Ini juga, ini bahannya agak tebal. Saya bilang ini karton ya, bukan Bu. Apa gitu ngomongnya mahasiswa saya lupa deh. Nih, segitiga. Tuh. Ada ini juga. Masih banyak lagi lainnya. Jadi itu bisa dilakukan dengan membuat media-media seperti ini dalam pengenalan geometri. Terus, ini hal-hal yang perlu diingat menggunakan permainan tangan. Misalnya itu permainan tangan tuh contohnya apa ya? Oh itu lingkaran besar gitu kan ya? Ya kan ada kan? Ada, Bu. Lingkaran kecil itu kan pakai tangan juga ya? Kalau nggak salah saya. Pegangan tangan. Yes. Gini kan, terus kalau lingkaran kecil kan kita mendekat gitu ya.
Anak Iya, sekarang Ibu. mah udah nggak main kayak gitu, Ibu. Katanya sekarang tuh sudah gadget semuanya, udah pakai handphone semuanya. Betul ya? Zaman kami masih main, Ibu. Nah, sama. Apalagi zaman saya. Terus ini sama kayak main itu loh. Ingat nggak yang pakai gunduh terus kita nanti lompat, itu kan juga ada bentuk-bentuk geometri kan? Kan kalau di puncaknya gambarnya setengah lingkaran. Kalau di saya namanya lompat kodok, Sojela. nggak tahu deh. Apa? Kalau di saya Sojela. Iya kan? Ya kan? Yang pakai gundu gitu kan dilempar terus loncat gitu. Di ujungnya kan gambarnya setengah lingkaran ya kan? Itu bisa dimainin untuk anak. Iya. Terus melatih anak dengan rutin seperti mencari benda di dalam atau di luar ruangan. Misalnya gini, coba cari di dalam kelas ini mana saja benda-benda yang berbentuk persegi. Tapi awalnya teman-teman harus menjelaskan persegi itu bentuknya seperti ini loh, gitu loh. Jadi setelah mereka tahu konsep persegi, baru teman-teman kasih kegiatannya. Misalnya, coba anak-anak cari di ruangan ini mana ya benda-benda yang berbentuk persegi. Oh, nanti tuh dia sibuk menyebutkan tuh. Gitu. Misalnya papan tulis, meja, misalnya gitu, pintu, misalnya jendela, gitu. Itu jadi permainan. Jadi cari dulu benda-benda yang di sekitar, di dalam, baru nanti keluar. Saya biasanya kalau mata kuliah pengembangan matematik atau sains, terutama sains, itu mahasiswa saya itu nggak pernah saya ajak main di dalam kelas, biasanya saya ajak main keluar gitu kan. Nanti pas percobaan sains, mereka membuat cobaan sains sederhana dengan media yang ada di alam sekitar. Jadi belajar, sebelum ngajarin anaknya dia belajar dulu, cari deh benda-benda di sekitar mana yang bisa dijadikan percobaan sains sederhana gitu. Kan harus dicoba dulu, nanti setelah jadi guru baru deh dipraktekkan ke anak. Gitu. Terus, nah problem solving ternyata masuk ke dalam matematik, pemecahan masalah problem solving. Di sains juga problem solving akan masuk. Nah kegiatan ini mempraktekkan dengan cara sederhana, misalnya contohnya seperti kita menyebutkan lebih kurang, lebih dekat, secara sederhana untuk anak. Seperti misalnya mencari bahan-bahan atau benda-benda yang kita sumputkan. Kayak apa ya? Bukan nih, apa ya itu? Mencari harta karun ya, apa sih namanya itu, mencari benda-benda yang kita, jadi benda-bendanya itu kita sumputkan, nanti anak tinggal mencari bendanya itu ada di mana. Nanti ketika menemukan bendanya, anak diminta menyebutkan, misalnya bendanya persegi, nah benda persegi itu yang ada di ruangan ini apa saja, misalnya seperti itu. Ingat ya, secara sederhana, jangan disamakan kegiatannya dengan orang dewasa. Ingat, anaknya usianya 5-6 tahun. Terus, ini belum ya. Ini yang kedua, ada tahapan pengembangan sains. Tadi sudah matematik, terus sekarang tahap pengembangan sainsnya. Nah, di awal untuk tahapan pengembangan sains itu ada beberapa keterampilan dasar sains yang harus dikuasai oleh anak. Yang pertama mengobservasi, yang kedua mengklasifikasi, yang ketiga mengukur, yang keempat meramalkan, yang kelima mengkomunikasikan, yang keenam adalah menyimpulkan. Ini adalah pertama mengobservasi. Mengobservasi atau mengamati merupakan keterampilan untuk mendapatkan data atau informasi dengan menggunakan indera. Yang kedua, mengamati atau mengobservasi dapat dilakukan dengan melihat, meraba, mendengarkan, membawa, atau mengecap. Nah, ini kegiatannya yang bisa teman-teman lakukan adalah misalnya ketika guru membawa benda langsung atau anak diajak main di luar gitu ya. Kalau saya dulu kegiatannya itu saya membawa pohon jeruk mini. Itu kan ada ya pohon jeruk yang
dijual di bapak-bapak jualan bibit itu yang masih kecil, terus sudah ada buahnya. Jadi itu saya bawa ke dalam kelas gitu. Wah, anaknya excited banget. Itu apa Bu Guru? Itu apa Bu Guru? Karena buah jeruknya sudah ada gitu. Jadi mereka udah excited banget. Ini apa Bu Gurunya? Apa Bu Guru? Nah, gitu. Coba kita lihat ini apa ya kira-kira. Nah, itu kan mereka bisa dari melihat. Mereka lihat, oke. Nah, bagian meraba mereka bisa memegang daun jeruk. Ingat ya, tapi yang untuk berbahayanya jangan dikasih. Mereka cukup memegang daunnya saja atau buahnya saja misalnya gitu. Durinya jangan dikasih gitu. Terus mereka mendengarkan, misalnya kalau yang digunakan itu adalah bunyi-bunyian. Misalnya waktu itu saya memasukkan kayak apa namanya itu loh, bean bag, tahu bean bag nggak? Kantong biji gitu kan. Jadi saya bawa ke dalam kelas gitu. Terus anak-anak saya suruh mendengarkan gitu. Ini apa ya kira-kira gitu. Dilihat, terus mereka dengarkan ini kira-kira apa ya gitu. Itu membuat rasa ingin tahu mereka tuh apa ya? Terpacu gitu. Ini apa ya kira-kira, kok ada bentuknya apa kan pas kalau dipegang itu kan agak kresek-kresek gitu ya, agak bunyi gitu. Terus apa bentuknya juga aneh karena kan dimasukkan ke dalam kantong gitu. Itu bisa dilakukan juga. Nah, kalau untuk membau itu biasanya di kegiatan yang misalnya apa kalau membau itu ya? Kegiatannya membau. Oh, ini kantung pengharum. Jadi ada macam-macam harum. Jadi ada yang isinya kulit jeruk, terus ada yang isinya waktu itu mahasiswa saya tuh bawahnya isinya kulit jeruk, terus sereh, tahu sereh nggak? Apa sih bahasa Indonesianya? Sereh kan itu? Tahu, Bu. Ya, nah kalau mahasiswa yang satu lagi, betul. Kalau mahasiswa saya kan mahasiswanya ada yang dari ibu-ibu rumah tangga. Nah, dia itu membawa bahan-bahan dapur, dimasukkan ke dalam kantong kecil, terus anaknya dicoba membau. Itu bisa. Jadi kan kalau jahe baunya akan beda, bau lengkuas baunya beda. Itu bukan mengenalkan ininya ya, tapi cuma untuk mencium, membedakan bau-baunya saja. Terus mengecap. Kalau mengecap itu bisa dari gula. Jadi gurunya bisa membawa gula, garam, pedas, terus apa lagi ya? Kopi kali ya, bagian pahitnya. Jadi bisa 3 dibawa. Bisa dibawa 3. Itu kegiatannya bisa. Bagian untuk mengonsumsi. Oh, kalau yang manis ini gula. Oh, misalnya yang asin ini garam. Oh, misalnya yang kalau asam apa? Jeruk kali ya? Jeruk ada yang manis kok. Kopi misalnya Asam pahit. Jawa, Bu. Oh, cakep, betul. Bisa dipakai gitu. Jangan hidup aja ya yang asam. Ternyata ada yang lebih asam lagi, asam Jawa. Nah, jadi bisa dibawa. Contoh, dimasukin ke dalam kantong-kantong kecil. Ini pouch, bukan pouch, mangkok kecil gitu kan. Garam, gula, asam Jawa. Misalnya mau ngenalin asam ya. Terus yang pedas, terus sama yang pahit itu boleh. Dicicip. Boleh. Ini yang ketiga itu setiap benda memiliki karakteristik. Benar, seperti aroma, tekstur, kasar, halus. Itu. Terus rasa, tadi kayak tadi yang saya bilang, manis, asam, asin, pahit, kehidupan. Itu ada bentuk, ukuran, suara, atau bunyi berbeda-beda yang dapat dikenali melalui kegiatan observasi. Betul. Nah, kegiatannya itu banyak sekali yang bisa teman-teman lakukan untuk kegiatan mengobservasi. Contohnya tadi yang saya sebutkan tadi. Terus yang kedua, mengklasifikasikan. Tadi kan di matematik juga ada mengklasifikasikan, di sains juga ada mengklasifikasikan. Nah, kalau mengklasifikasikan itu merupakan kemampuan mengelompokkan berdasarkan persamaan tertentu, misalnya persamaan warna, persamaan bentuk, atau persamaan ukuran. Nah, mengklasifikasi itu juga merupakan keterampilan untuk melihat persamaan dan perbedaan suatu objek. Sehingga objek tersebut dapat dikelompokkan atau dipisahkan tadi. Misalnya segitiga berwarna merah sendiri, segitiga berwarna hijau dipisahkan sendiri gitu.
Ingat, dalam pengklasifikasian perlu diperhatikan klasifikasi itu berdasarkan ciri-ciri khusus, tujuan atau kepentingan tertentu. Misalnya kalau kepentingan itu tujuan dari guru itu mengklasifikasikan ini berdasarkan apa? Misalnya berdasarkan, oh oke, hari ini tuh mau mengklasifikasikan berdasarkan warna deh gitu. Jadi hanya pure berdasarkan warna saja gitu. Terus keterampilan mengklasifikasikan atau menggolongkan yang dapat dilatihkan untuk anak taman kanak-kanak antara lain mengelompokkan berdasarkan karakteristik yang meliputi bentuk, tadi kayak saya bilang segitiga besar dengan segitiga besar, segitiga kecil dengan segitiga kecil. Terus warna, segitiga warna hijau, segitiga warna kuning itu disatukan berdasarkan warnanya masing-masing. Ukuran, ada ukuran besar, ukuran kecil, itu dikumpulkan sesuai dengan ukurannya, sifat dan sebagainya. Kayak misalnya gini. Oke, terus kalau anak yang sudah paham, waktu itu kan pernah saya coba ini ya, dia sudah bisa menyusun tuh, gini. Ya, satu lagi ya. Gini, dia kan sudah bisa menyusunkan gini. Ada 3, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang agak besar, agak besar-besar, agak besar dan besar. Nah, ketika dia sudah bisa menyusun seperti ini, sesuai betul urutannya. Ketika saya pindah, dia nggak mau. Bukan begitu urutannya. Bukan gitu urutannya, Bu Guru, dia bilang gitu. Terus dia susun kembali lagi dan itu benar. Berarti si anak sudah mengerti konsep klasifikasi. Gitu. Nah, ini adalah yang ketiga, mengukur. Jadi keterampilan dasar sains itu yang ketiga adalah mengukur. Nah, mengukur merupakan keterampilan proses sains dalam menentukan ukuran suatu objek dengan membandingkan atau menggunakan alat ukur yang sesuai. Nah, kalau untuk anak usia dini itu alat ukurnya masih tidak baku seperti memakai jengkal, depa dan sebagainya. Nah, kalau di anak usia dini itu misalnya biasanya anak itu diajarin kalau mengukur itu mengukur tinggi temannya yang paling sederhana. Kayak misalnya kegiatan kita hari ini adalah misalnya mengukur tinggi temannya masing-masing misalnya gitu ya. Nah, nanti temannya tuh disuruh tidur gitu, nanti dia disuruh menghitung jengkal dari ujung kepala. Pernah lihat ya? Itu kegiatannya banyak. Jadi nanti dia menghitung dari kepala sampai kaki itu ada berapa. Nah, sembari dia mengukur temannya, dia kan akan berhitung. Misalnya 1, 2, 3, 4. Atau misalnya bisa menggunakan pita. Jadi nanti temannya tidur ya kan, nanti dia naruh tuh pitanya di atas di sini di samping temannya, terus nanti ditarik sampai ujung kaki. Gitu. Nanti setelah selesai mengukur temannya akan diurutkan di ujung, dikasih nama, misalnya namanya Vera. Terus yang kedua diukur lagi temannya, ditaruh di samping. Jadi nanti itu dibuat secara grafis sederhana juga. Gitu. Jadi sebenarnya keterampilan sains pada anak itu kalau secara sederhana itu kegiatannya, oh ternyata kegiatannya cuma gini doang, Bu. Oh, cuma gini, Bu. Padahal kalau dilihat tuh kayaknya susah ya, padahal kegiatannya itu ya cuman gitu aja gitu, sederhana. Namanya juga ngajar anak PAUD. Ya, jangan kayak ngajar anak kuliah dong, anak SMA pakai gelas ukur, pakai neraca, nggak gitu. Ya. Oke, terus nih, yang keempat adalah meramalkan atau memprediksi. Aktivitas meramalkan atau memprediksi biasanya berkaitan dengan kegiatan memperkirakan sesuatu berdasarkan pengetahuan dan pengalaman observasi yang pernah dilakukan anak. Nih, contohnya aja sederhana. Misalnya, kalau awannya hitam, maka akan terjadi apa? Misalnya akan terjadi hujan. Mahasiswa saya pernah buat itu tentang musim, bukan musim sih. Jadi dia bikin poster, ada nggak ya di sini fotonya? Jadi ada poster gitu. Kalau langitnya cerah, dia boleh main di luar. Kalau misalnya langitnya hitam, dia lari ke dalam ruangan gitu. Kalau langitnya hitam, dia masih boleh main di luar, tapi tidak boleh berkeliaran apa gimana ya gitu gambarnya. Nah, yang ketiga itu kalau hujan dia lari ke dalam. Itu juga salah satu cara atau alternatif ketika teman-teman mau mengaplikasikan kegiatan meramalkan ini.
Nah, kalau misalnya langitnya cerah, kita boleh nggak ya main di dalam di luar ruangan? Boleh Bu, misalnya gitu. Dari gambarnya tuh ada tuh dia sedang main di luar sama teman-temannya. Nah, kalau misalnya hujan, kita main kalau hujan, boleh nggak kita main di luar? Enggak Bu, kita mainnya di dalam. Jadi ada gambarnya. Nanti saya cari deh. Kayaknya ada deh gambarnya di sini. Jadi tuh banyak hal yang bisa teman-teman lakukan ketika mau mengajarkan anak tahap yang keempat ini, meramalkan atau memprediksi. Terus apa lagi ya? Nah, menyimpulkan. Yang kelima. Menyimpulkan itu merupakan aktivitas yang berkaitan dengan membuat serangkaian observasi, mengkategorikannya, kemudian mencoba untuk memberikan pengertian tentang observasi tersebut. Suatu kesimpulan bisa didapatkan secara tidak langsung atau dalam observasi sederhana. Misalnya, anak melihat daun melambai yang ditiup angin, misalnya gitu. Terus dengan menggunakan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, kesimpulannya adalah daun yang bergerak, yang melambai-lambai itu bergerak karena ditiup oleh angin, misalnya seperti itu. Enggak hanya daun sih, pernah nggak lihat awan itu kalau mau hujan bergerak? Itu karena ditiup angin juga. Pernah nggak lihat gitu? Oke, Pernah, awannya Bu. itu awannya itu bergerak karena ditiup oleh angin. Jadi nggak cuman apa ya, nggak cuman daun saja, tapi awan itu juga bergerak ketika dia ditiup oleh angin. Gitu. Ini secara sederhana ya, contohnya sederhana. Nah, yang keenam adalah mengkomunikasikan. Nah, yang mengkomunikasikan itu merupakan kemampuan menyampaikan apa yang diamati baik secara lisan maupun dengan tulisan. Ingat, kalau untuk anak usia dini itu salah satu cara mengkomunikasikannya itu melalui berdiskusi, misalnya gitu. Tanya jawab. Jadi ketika anak sudah melakukan observasi, terus kita tanya, tadi habis mengobservasi apa atau mengamati apa? Oh iya Bu, tadi mengobservasi buah jeruk misalnya gitu. Oke, gimana ininya kasar atau lembut? Bentuknya lembut misalnya gitu. Ada harumnya, ada baunya gitu. Ada Bu, baunya ini, rasanya. Nah, itu dikomunikasikannya melalui tanya jawab bisa, melalui diskusi juga bisa. Terus nanti saya punya poster di ruangan saya, nanti saya ambil. Itu dia tentang siklus hidup kupu-kupu. Pernah lihat ya? Kan kalau sains itu tidak jauh dan tidak lebih dekat dan tidak lebih jauh dari metamorfosis kupu-kupu, ya kan? Metamorfosis kupu-kupu. Terus apalagi tuh? Kecambah, ya kan? Dari kacang hijau terus menjadi pohon toge. itu bahasa Indonesianya kecambah apa toge ya? Kecambah ya kayaknya, kecambah itu bahasa Indonesia. Kecambah bahasa Ya. Indonesianya, tapi akrabnya kita panggilnya toge. Ya enggak, Bu? Makanya kita perlu bahasa Indonesia. Itulah adanya pendidikan bahasa Indonesia. Pendidikan bahasa Indonesia seperti itu. Banyak yang bisa dikenalkan oleh anak. Nah, terus yang terakhir adalah ruang lingkup program pembelajaran sains. Ruang lingkup pembelajaran sains itu ada dua, dilihat dari isi bahan kajian. Yang kedua adalah pengembangan kemampuan. Nah, di isi bahan kajian itu ada ilmu tentang bumi. Nah, kalau ilmu tentang bumi, kira-kira kita akan mengajari tentang apa? Coba. Lingkungan, Ibu. Apa? Lingkungan bisa. Bisa. Lingkungannya apa contohnya? Taman. Terus? Apa namanya? Marga satwa gitu, Ibu. Marga satwa. Marga satwa. Marga satwa. Marga satwa apaan, Neng? Marga satwa? Hewan-hewan, Ibu. Hewan-hewan. Hewan-hewan itu masuk ke ilmu bumi apa ilmu hayati? Hayati itu biologi loh. Nah, coba. Masuk ke ilmu bumi apa ilmu hayati kalau tentang binatang atau hewan? Ilmu hayati, Ibu. Ilmu hayati. Kalau bumi, misalnya kalau malam hari kita duduk di luar, kita melihat bintang bulan. Bintang bulan, cakep. Wajah nyamuk. Ya, Bu ya?
Ya, betul. Wajahnya Mei seperti bulan purnama di malam hari yang menyinari kegelapan, misalnya. Misalnya gitu, misalnya. Ya kan sering kan dibuatin puisi begitu? Pernah nggak dibuatin puisi gitu? Misalnya. Ya kan? Kebetulan belum pernah, Ibu. Ya, wajahmu seperti rembulan, ya kan, di siang hari. Ada nggak rembulan di siang hari? Gitu. Jadi kalau ilmu nggak ada. Jadi ilmu bumi itu mencakup tentang misalnya pengenalan tentang bintang, bulan, misalnya gitu. Benda-benda yang ada di sekitaran bumi. Tapi bukan ini ya, maksudnya bukan kayak binatang atau hewan. Nah, binatang sama hewan itu diklasifikasikan ke dalam ilmu hayati atau biologi. Nah, di ilmu hayati itu kita mengenalkan tentang binatang atau hewan, tumbuhan, itu dikenalkan di bidang ilmu hayati. Gitu. Mawar termasuk bunga atau bukan? Bunga, Bu. Bunga, Bu. Di ilmu hayati. Terus ilmu fisika dan kimia. Waduh, anak banget udah diajarin ilmu fisika dan kimia. Hebat ya gitu. Kira-kira apa ya yang bisa kita ajarkan di ilmu fisika dan kimia? Ingat secara sederhana ya. Apa kira-kira kalau ilmu fisika? Kira-kira apa kalau ilmu fisikanya? Kimia deh. Kalau nggak kimia, kimia paling gampang. Apa kira-kira? Es, Bu. That's right, Beb. Melihat proses meleburnya, ya kan, batu es menjadi mencair. Betul? Betul sekali. Terus melihat proses dari air menjadi batu es. Itu secara sederhana. Betul. Bisa kan diajarin ilmu kimia? Bisa. Terus kalau fisika, adanya daya Tarik-menarik. Bu. tarik menarik, atau jangan, bukan daya pikat ya. Daya tarik menarik. Bukan daya pikat, itu mah beda tuh, bukan di PAUD. Misalnya ketika benda itu ada di posisi di depan kita, kalau kita dorong dia akan maju ke depan, itu adanya daya dorong. Misalnya benda kita taruh dari bola, kalau misalnya kita berdiri di tempat yang lebih tinggi, ketika kita kita dorong ya, apa sih namanya itu? Ya, itu kita dorong ke bawah, dia akan meluncur ke bawah. Atau misalnya benda ketika kita taruh di atas, kita jatuhkan, itu kan juga ilmu fisika. Adanya gaya Gravitasi. Yes, right. Itu sederhana. Bisa kan diajarin sama anak PAUD? Bisa. Terus yang Bisa, kedua Bu. adanya selain isi bahan kajian, yang kedua adalah pengembangan kemampuannya. Ada yang dari produk, proses, dan sikap. Kalau ke produk itu lebih cenderung ketika anak mendapatkan produk-produk, misalnya ketika kita mau mengajarkan anak itu tentang binatang, misalnya binatang apa ya, kucing lah misalnya, binatang kucing misalnya. Ketika dia tahu bahwa itu kucing, produknya itu misalnya kucing, prosesnya itu dia harus memahami bahwa si kucing itu dengan ciri-ciri, misalnya berbulu lebat, misalnya berkaki 4, gitu. Jadi ketika anak mendapatkan produk, misalnya contohnya produknya itu adalah kucing, gitu, dia tahu produk itu kucing setelah dia melalui proses-proses mengamati dan observasi tadi. Dia paham ciri-ciri kucing, dia paham makannya kucing itu apa, kucing itu termasuk dalam hewan berkaki 2 atau berkaki 4 gitu. Nah, produknya itu adalah produknya kucing, prosesnya yang harus anak pahami. Jadi untuk mendapatkan produk, anak harus memahami ciri-ciri, karakteristik, konsep, teori, gitu loh. Jadi di produk itu 5 aspek yang harus anak pahami. Nanti setelah ini saya akan ada PPT-nya. Di proses itu tadi ada 6 keterampilan dasar yang harus anak
pahami tadi, observasi, ya kan. Terus apalagi itu ada 6, itu harus semua anak kuasai. Terus yang ketiga, di dalam pengembangan kemampuannya adalah sikap. Nah, sikap sains, coba apa salah satunya? Ada yang tahu? Sikap sains. Teman-teman pasti punya sikap sains itu. Apa sih, Bu? Gitu. Kepo. Ada yang tahu artinya kepo? Kepo want to know. Rasa ingin tahu. Jadi salah satu sikap sains itu adalah rasa ingin tahunya yang tinggi, curiosity-nya, penasarannya. Ya kan orang kepo tuh apa coba? Ya kan pengen tahu, ya kan? Pengen tahu kehidupan orang, pengen tahu, benar nggak? Jadi ketika si Korata lain mau ngomong. Jadi ketika teman-teman kepo dengan hidupnya teman, jangan ini, nggak boleh marah ya. Ternyata dia lagi mengembangkan sikap sains. Enggak. Jadi salah satu sikap sains itu adalah rasa ingin tahu yang tinggi, bertanggung jawab, disiplin, itu masuk semua dalam sikap sains. Oke. Nah, ini tadi yang saya jelaskan sama teman-teman. Nih. Jadi ketika kita membahas ilmu bumi, kita membahas tentang ada bintang, matahari, ada planet-planet, selain bumi ada planet lain loh di luar gitu. Terus membahas tentang ada tanah, batu-batuan, pegunungan, termasuk cuaca dan musim juga masuk ke dalam ilmu bumi. Terus ilmu hayati itu ada biologi itu, tumbuhan, membahas tentang tumbuhan, binatang atau hewan, hubungan antara binatang dan tumbuhan. Apa coba hubungannya antara binatang dengan tumbuhan? Contohnya ketika proses, saya lupa dah. Ini apa namanya? Perkawinan. Ya kan? Yang itu loh, putik sari, apa sih? Iya kan putik sari, bukan putik sari. Jadi proses itu loh yang dibawa oleh, jadi kalau di tanaman itu ada yang proses, apa ya namanya, lupa saya. Itu dibantu oleh, nah, that's right. Itu maksud saya. Proses penyerbukannya itu dibantu oleh binatang, betul kan? Ada yang dibantu melalui kupu-kupu, ada yang melalui lebah, terus ada yang melalui apalagi itu, melalui binatang. Itu hubungannya mereka seperti itu. Jadi dia tidak akan berbuah kalau jadi itu bunga jantan sama bunga betinanya tuh terpisah gitu loh. Jadi nanti ada binatang yang akan membawa serbuk sari, bukan sih namanya itu, ke si perempuan, nempel, nanti baru dia menjadi buah, proses penyerbukan. Ya Allah, yang anak IPA mana dah. Pokoknya bahasanya seperti itulah, hubungan antara binatang dan tumbuhan. Tadi ilmu fisika dan kimia kayak tadi ada daya dorong, ada daya tarik, terus ada tentang energi, panas, dingin, reaksi kimia tadi kayak mencair, terus mengeras, terus memuai, ya kan? Itu semua proses kimia. Nah, kalau produk sains tadi yang saya bilang, ketika anak sudah mendapatkan produk sainsnya, yang harus mereka kuasai adalah mereka harus memahami fakta-faktanya, konsep, prinsip, hukum-hukum, dan memahami teorinya. Nah, kalau proses sains itu sendiri, anak menguasai atau keterampilan cara pengenalan dan perolehan sains melalui 6 keterampilan dasar tadi di awal. Terus kalau penguasaan sikap sains tadi ada tanggung jawab, rasa ingin tahu, disiplin, tekun, dan juga jujur. Ada jujur. Jujur dan lain-lain. Oke. Wih, hampir pas jam 11. Oke, itu tadi sharing dari saya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau sharing session boleh, silakan. Ada yang mau ditanyakan?
Ibu saya mau bertanya, Bu. Boleh, Ada, Bu. silakan. Ya, Ibu boleh nggak kalau misalkan usia 7 tahun, nah kita dikasih apa ya namanya, sedikit hukuman gitu, Bu. Kalau misalkan dia itu mengerjakan yang maaf Ibu, bentar. Bentar, Bu. Nah, Ibu, boleh nggak Ibu kalau misalkan usia 7 tahun sama nggak terlalu berat, usia 7 tahun. Ya kedengeran cuma 7 tahunnya doang, Neng. Sinyalnya ya, Bu. Yang kedengeran cuma 7 tahunnya doang. Coba, Neng, ulang lagi. Halo Ibu, kedengeran nggak Ibu Ya. suaranya? Kedengeran. Ya. Boleh nggak Ibu umur 7 tahun sama kita dikasih hukuman gitu, Bu? Anak umur 7 tahun diberikan iya. Kedengeran Ibu? anak Saya umur di chat 7 aja kali, tahun. Bu. Boleh. Gini, pertanyaannya apakah boleh anak umur 7 tahun diberikan hukuman? Gitu ya? Iya, Ibu. Iya. Sebenarnya gini, ada yang namanya punishment and reward. Ya kan, kalau anak itu melakukan hal yang baik, kita kasih reward. Kalau anak-anak melakukan kesalahan, kita kasih punishment. Ingat, walaupun kita mau kasih hukuman, hukumannya pun adalah hukuman yang mendidik. Jangan hukuman fisik ya, jangan mukul, jangan menampar, apalagi sambil nyubit. Kan suka gitu ya Ibu Guru ya. Ih, kamu tuh nakal banget gitu. Jadi sambil ngelus ya, sambil ngelus tapi nyubit. Nggak gitu. Greget. Iya, boleh nggak boleh dikasih hukuman? Boleh, tapi hukumannya yang mendidik. Misal, contoh, ketika dia tidak mau menggosok gigi. Kita kan boleh ya mengasih hukuman. Oke, kalau kamu rajin sikat gigi, Ibu kasih 3 permen. Misalnya ya, contoh. Nanti kegiatannya boleh cari yang lain. Misalnya kamu, misalnya anaknya suka makan permen gitu ya, tapi karena dia malas sikat gigi, akhirnya giginya bolong. Nah, untuk mengajarkan dia, misalnya gini, kamu boleh, kalau kamu rajin sikat gigi, boleh makan permen seminggu sekali. Misalnya seminggu boleh makan 3 permen. Misalnya seperti itu. Kalau kamu melanggar, ini kan punishment ya, reward-nya tadi adalah kalau kamu rajin sikat gigi, kamu boleh makan permen seminggu 3 kali, 3 permen gitu ya maksudnya. Nah, kalau kamu melanggar, ini punishment-nya. Kamu tidak boleh memakan permennya. Itu punishment bukan? Hukuman bukan? Hukuman, tapi mendidik. Kenapa dia tidak boleh memakan permen? Karena ketika kamu tidak menggosok gigi, kamu makan permen dan tidak menggosok gigi, gigi kamu akan sakit. Yang akan rasa kesakitan adalah kamu sendiri. Makanya reward-nya adalah kalau kamu rajin akan diberikan, dibolehkan memakan permen. Reward-nya adalah kalau kamu tidak menggosok gigi, tidak boleh atau tidak tidak diperbolehkan untuk memakan permen. Itu juga punishment atau hukuman. Tapi yang mendidik gitu. Jangan asal udah anaknya nakal cuma dicubit aja dia nggak dikasih tahu kesalahannya apa. Kan sekarang kekerasan fisik sudah tidak boleh kan? Gitu. Boleh nggak Bu dikasih hukuman? Boleh. Hukumannya yang mendidik. Nah, saya mau tanya nih ke Mbak Quratul Ani nih. Emang pernah menghukum anaknya? Saya tanya. Emang pernah menghukum anaknya? Enggak Ibu, pernah sih Ibu, cuman enggak terlalu. Contohnya, Ya. Contohnya gimana? Contohnya, ketika kan di sini TPA ya Ibu, ada pesantren gitu. Nah saya jadi pembimbingnya gitu. Nah mungkin anak itu sering telat. Nah salah satunya suruh merapihkan kamar gitu. Ibu kalau gitu merapihkan kamarnya. Itu anak apa ya? Umur 7 tahun Ibu. SD. Oh, SD. Iya. Oh, harusnya dia masuk misalnya jam 7 gitu ya, misalnya. Iya. Ternyata dia kan telat.
ya Ibu gitu. Telat berjamaah gitu kan. Kalau di itu tuh suka ada peraturannya gitu Bu. Jadi Oh, mendidiknya itu biar disiplin gitu Bu. Betul, boleh membersihkan kamar, membuang sampah memungut sampah, misalnya boleh. Ingat ya, ketika dia dihukum, dia harus tahu kesalahannya apa. Jadi jangan diberi hukuman saja, tapi tidak dijelaskan kesalahannya dia apa. Karena ketika teman-teman tidak menjelaskan kesalahannya apa, dia akan mengulang terus. Karena dia tidak tahu salah saya apa gitu loh. Tapi nanti ketika teman memberikan dia hukuman, terus dijelaskan kamu ibu beri kegiatan ini atau hukuman ini karena kamu suka datang telat. Kan kita sudah ada di awal ya, biasanya kan di awal sebelum memulai kalau kita perkuliahan ya, sebelum memulai perkuliahan kan kita sudah membuat peraturan harus datang misalnya masuk jam 7.30, teman-teman harus masuk misalnya minimal paling telat jam 7.30 misalnya. Nah, si anaknya kan masuk 7.40 misalnya gitu, itu kan sudah telat. Nah, di awal itu sudah dikasih tahu dulu gitu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, dijelaskan, dia akan belajar, oh iya, betul. Saya kan masuk jam 7.30, jadi saya harus masuk 7.30. Jadi jangan dikasih hukuman tanpa penjelasan ya. Kan sama kayak kita kan apa-apa kan juga, emang kenapa Bu? Emang salah apa Bu? Kan suka gitu ya. Itu. Jadi boleh nggak diberi hukuman Bu? Boleh. Yang penting hukumannya mendidik dan dijelaskan apa kesalahan dari si anak tersebut. Gitu. Memungut sampah. Terima kasih Bu. Sama-sama. Memungut sampah atau merapikan baju di rumah Ibu. Boleh. Enggak, saya bercanda. Enggak, misalnya memungut sampah boleh. Misalnya merapikan tadi mainannya misalnya boleh, silahkan. Yang penting punishment-nya itu mendidik untuk si anak. Gitu. Oke, ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kayaknya di satu lagi nanya. Ada Bu, ini izin bertanya Bu. Boleh, Mbak Mia. Kalau media untuk umur 2 tahun sampai 4 itu media yang bagusnya itu apa Bu? Media yang apa tepat, dulu nih? Media bermain kayak ngitung atau gimana caranya gitu Bu. Media yang tepat. Ngomongnya media yang tepat ya. Media yang tepat untuk anak itu saya rasa semua media itu tepat ya, asal dia memenuhi syarat. Misalnya, bahan yang digunakan itu aman untuk anak. Contoh bahan yang aman untuk anak itu adalah tidak menggunakan bahan-bahan yang membahayakan. Misalnya seperti menggunakan bambu. Tahu bambu? Bambu itu kan ada ini, apa namanya tuh? Kalau dia tidak dipotong rapi, ada itu loh, yang kalau suka nusuk ke kulit itu loh, serbuk-serbuknya. Tahu kan ya? Jadi yang pertama itu adalah dari bahannya aman untuk anak, ya kan? Maksudnya ketika anak main tidak melukai anak. Terus yang kedua misalnya kalau dia itu ada warnanya, misalnya kayak gini nih. Media ini ada warnanya juga harus aman untuk anak. Karena ada beberapa anak itu yang alergi terhadap warna. Ini cat maksud saya gitu. Jadi perhatikan catnya itu juga harus yang aman untuk anak. Nah sekarang kalau teman-teman perhatikan kan kalau dulu ya sekolah TK itu kan warna-warni, kursinya aja warna-warni, bener nggak? Temboknya aja sampai 4 warnanya, bener nggak? Nah kalau sekarang untuk menghindari penggunaan cat yang berbahaya untuk anak, akhirnya kita kembali lagi seperti sedia kala, tidak menggunakan cat. Jadi bahan asli dari kayu, kayak gini nih contohnya. Ini nggak dicat, gitu. Ini nggak dicat sama sekali. Ini udah warna asli si kayu. Cuman di apa namanya tuh? Di apa ya? Cuma dilembutkan di ini di amplas. Jadi semua media itu tepat asalkan tadi memperhatikan keamanan, terus kesehatan. Maksudnya kesehatan tuh segi dari si penggunaan catnya aman atau tidak untuk anak, terus tadi bahan yang digunakan itu berbahaya atau tidak untuk anak, terus bahan yang digunakan juga apakah
awet atau tidak gitu. Karena kan kita namanya mengajarkan kepada anak yang ngomongnya gimana ya? Kayak kalau misalnya teman-teman deh kalau mau ngajarin anak menggunakan medianya tuh HPS. Ya, sekali pakai aja udah lenyap. Bener nggak? Udah tidak berbentuk sampai akhir ke sana gitu. Tapi kalau misalnya menggunakan bahan gini, misalnya mau menggunakan geometri, memakai bahan ini berkali-kali dipakai. Hari ini dipakai, besok lagi dipakai, sampai 3 bulan lagi dipakai, ini akan tetap stay tune, awet. Gitu. Ya kan? Jadi media apapun itu tepat asalkan tadi memperhatikan bahan, awet atau tidaknya, catnya, cocok atau tidak untuk anak gitu. Karena yang namanya media itu kan memang dibuat atau dikembangkan untuk melatih aspek perkembangan anak. Cuman yang sering dilupakan adalah ketika membuat media itu bahannya asal-asalan aja. Ada yang membuat dari ini kain flanel, tahu kain flanel? Tahu, Bu. Tahu. Nah, ada yang menggunakan flanel. Kain flanel itu bagus nggak, Bu? Sebenarnya media menggunakan kain flanel itu bagus. Hanya saja flanel itu adalah ketika berkali-kali dipakai, dia akan berbulu. Iya kan? Berbulu kan? Iya. Ini apa namanya itu? Iya, Bu. Nyerabut ya. Udah kotor juga. Kalau iya, nah betul, mudah kotor juga. Jadi sekali 2 kali pakai warnanya yang warnanya putih jadi ungu. Karena sudah Jadi terhempas, malah Bu. terhempas, terbuai, terlempar, terhanyut lah ya, namanya juga anak-anak ya kan. Belum lagi kalau misalnya dia ada serbuk ini. Kalau anak yang alergi terhadap benda yang seperti ini, yaitu dia akan sering bersin-bersin, kadang ada yang terhirup, dan bahan seperti ini tuh kalau ada debu, ada kotoran, dia cenderung ini apa namanya tuh? Ini loh, nempel di sini tuh apa namanya? Iya, nempel ya. Nempel di sini. Karena tidak seperti ini kan, kalau kayak gini ada kotoran ya dia akan lewat aja gitu loh. Nah, kalau ini kan dia bahannya kan kain, jadi dia akan mengendap di sini. Gitu. Jadi mau media apa aja tuh menurut saya tuh pasti medianya tepat. Karena memang pengembangan dari media itu kan memang untuk mengembangkan aspek anak. Cuman yang perlu diperhatikan media adalah media-medianya tadi, bahannya, misalnya teksturnya, catnya, itu yang perlu diperhatikan. Oke, Mbak Lina. Nih mahasiswa saya buat nih. Nih, lu lihat aja. Lu lihat. Kalian lihat aja. Nih, catnya kayak gini nih warnanya. Kelihatan nggak? Nih. Dan ini kalau teman-teman lihat secara langsung, ini tuh kasar, greges ya, masih namanya? Iya, kasar teksturnya. Nih. Jadi ini tuh catnya belum kering sama dia, terus udah sudah ditumpuk. Nih. Ini juga nggak rapi, nggak kelihatan ya? Ini juga nggak ngerapi catnya. Nggak kelihatan. Ini juga catnya nggak rapi. Ada warna merahnya. Nih. Dan ini kalau teman-teman nih, lihat nggak tekstur kayunya nih? Kelihatan, Bu. Ya. Padahal ini medianya bagus nggak, Bu? Bagus. Bisa nggak dipakai untuk anak usia 2 tahun? Bisa. Bentuk, ukuran, bisa. Warna bisa. Angka bisa. Cuman karena medianya tadi ininya masih kasar. Catnya ini, kalau teman-teman ada di sini gitu, ini tuh catnya bau. Kayak cat ini, memang cat kayu. Jadi bau apa ya? Bau cat. Dan ini nggak bisa dipakai untuk anak. Gitu. Ini nggak bisa dipakai untuk anak. Nih, tuh greges. Lihat ya. Nih. Terus ini catnya tuh kayak gelembung-gelembung gitu loh. Apa ya namanya? Nih, kayak gini. Nggak kelihatan ya. Ini kalau kayak Instagram tuh gini ya. Gimana sih? Nggak. Nih, ada gimana sih? Nggak kelihatan dah. Ini deh. Ini ada ininya tuh. Kayak apa ya? Jadi dia tuh catnya ngelembung gitu loh. Saya nggak ngerti. Gitu. Iya, nih. Ini kasar ini. Kalau teman-teman ada di sini, ini kasar. Gitu. Ini dibuat mahasiswa. Ini padahal usaha banget nih. Jadi mending bikin aja polos seperti ini. Nggak usah pakai cat, ya kan? Aman untuk anak, baunya juga tidak ada karena asli dari kayu. Memang kayu asli.
tidak perlu ditambah-tambah. Sama kayak gini juga nggak perlu dicat, karena emang udah asli dari kayunya. Begitu Mbak Mia. Baik Bu, terima kasih. Sami-sami. Ada lagi? Aat Ibu. Aat juga mau nanya. Eh, Silakan. Ibu Aat ingin bertanya, apakah setiap pembelajaran itu harus ada ketiga aspek kognitif yang disebutkan ini, Ibu? Aspek kognitif ini ya? Iya, Ibu. Sebenarnya gimana pertanyaannya, ulang? Apakah dalam setiap pembelajaran itu harus ada aspek ketiga ini kognitif yang ini, Ibu? Kalau misalnya dalam proses pembelajaran itu kan kegiatannya kan macam-macam ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau memasukin ketiga-tiganya itu nggak nyandak dalam satu hari, ya kan? Jadi mungkin di dalam satu hari atau dalam kegiatan pembelajaran itu mungkin hanya muncul 3. Misalnya hanya hari ini kita cuman misalnya mengklasifikasi benda, misalnya gitu. Atau misalnya hanya mengklasifikasi pola, misalnya gitu. Atau kegiatan hari ini kita lebih kepada mengenal konsep angka, atau hari ini cuma bentuk geometri. Aspek kognitif itu maksudnya aspek kognitif itu terdiri dari 3 hal itu, Neng. Jadi 3 hal itu akan tergambar di dalam pengembangan kognitif anak nanti, gitu loh. Jadi apakah ketiga-tiganya akan muncul, Bu, gitu. Kalau untuk dalam kegiatan itu tidak akan muncul, tidak bisa muncul ketiga-tiganya, karena kan dalam kegiatan pembelajaran itu kan kita harus fokus pada satu nih. Misalnya hari ini mau konsep apa nih? Misalnya hanya pada misalnya mengklasifikasi deh, misalnya matematiknya misalnya mau tentang mengklasifikasi, ya fokusnya ke mengklasifikasi, gitu loh. Ini tuh hanya apa ya ngomongnya tuh ya, aspek tuh apa ya bahasa Indonesianya ya? Aspek tuh apa ya? Hal-hal kali ya? Apa bahasa Indonesianya tuh? Kan perlu bahasa Indonesia juga kita. Kayaknya hal-hal yang ada, kayaknya hal-hal deh. Apa ya? Hal-hal yang ada di dalam pengembangan kognitif, kayaknya gitu deh bahasa Indonesia. Aspek itu sama dengan komponen nggak ya? Kayaknya seperti itu, aspek-aspek. Jadi ketika kita belajar kognitif itu ada 3 hal. Ada kemampuan memecahkan masalah, terus ada berpikir logis, yang ketiga itu berpikir simbolik gitu. Jadi sesuai dengan kegiatannya, apakah nanti dalam kegiatan pembelajaran itu akan masuk ke tiga-tiganya, Bu? Disesuaikan dengan kegiatan pembelajarannya. Tapi biasanya guru hanya akan fokus di salah satunya aja. Misalnya hanya konsep untuk memecahkan masalah sederhana misalnya, atau untuk berpikir logis, atau untuk berpikir simbolik saja, misalnya seperti itu. Dan itu kegiatannya bisa saling keterkaitan atau bisa relevansi, saling berkaitan satu sama lain. Jadi kegiatan klasifikasi bisa nggak, Bu, misalnya sambil menyebut bisa nggak, Bu, ketika kita mempelajari pola terkait dengan kegiatan menyebutkan benda-bendanya bisa. Jadi bisa saling keterkaitan. Ya, saling berkaitan satu sama lain. Begitu, Mbak. Begitu, Mbak. Terima kasih banyak, Ibu. Sami-sami. Ada lagi? Ada lagi atau sudah cukup? Laptopnya udah mati. Kalau sudah tidak ada, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Aat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Banyak warahmatullahi Ibu atas wabarakatuh. kesempatan dan waktunya. Kami sangat-sangat apresiasi sekali ya Ibu mengenai ilmu dari yang Ibu sampaikan tadi. Insya Allah dapat bermanfaat untuk kami dalam kehidupan nanti yang akan datang gitu.
Insya Allah Amin. kami akan menyusuri jalan seperti yang Ibu ya. Amin, insya Allah. Amin, insya Allah. Ibu doakan kami juga agar dapat menempuh pendidikan seperti Ibu, sampai lulus Semangat. S3. Amin, insya Allah. Pasti. Amin, Masya Allah. Baik, karena waktu yang sudah di akhir, karena waktu yang sudah limit ya, mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih. banyak Ibu. Sehat Semangat. selalu. Sama-sama.